Ada larangan yang terdengar sepele, diwariskan dari mulut ke mulut, dan sering kita abaikan. Tapi bagaimana jika satu larangan kecil ternyata menjadi satu-satunya batas antara rumah yang aman dan sesuatu yang menunggu dari balik senja? Malam itu, aku melanggar satu pamali, dan sejak sapu itu menyentuh lantai saat azan maghrib hampir usai, rumah nenek tak pernah benar-benar sunyi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Pamali, tempat kisah-kisah larangan lama kembali berbisik. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, agar tidak melewatkan cerita-cerita Pamali yang mungkin pernah terjadi di sekitarmu. Sebelum kita mulai, semoga kamu yang sedang mendengarkan diberi kesehatan, dijauhkan dari hal-hal yang tak terlihat, dan selalu dilindungi saat malam turun. Dan seperti biasa, tuliskan di kolom komentar, kamu sedang mendengarkan dari kota mana, karena setiap daerah punya pamali yang berbeda. Aku menghabiskan sebagian masa kecilku di rumah nenek. Rumah itu berdiri di pinggir desa, jauh dari jalan besar, seolah sengaja menyembunyikan diri dari keramaian. Bentuknya rumah panggung tua, lantainya papan kayu yang sudah menghitam dimakan usia. Setiap langkah selalu mengeluarkan bunyi berderit pelan, seperti rumah itu sedang berbisik tentang siapa saja yang berjalan di atasnya. Di bawah rumah ada kolong yang gelap, tidak benar-benar bisa terlihat isinya, bahkan di siang hari. Nenek selalu melarang kami bermain di sana. Katanya lembab, banyak binatang. Tapi entah kenapa, setiap kali sore menjelang maghrib, kolong itu terasa berbeda. Udara di sekitar rumah jadi lebih dingin, dan suara alam perlahan menghilang. Seolah desa ikut menahan napas. Nenek adalah orang yang lembut. Suaranya jarang tinggi, wajahnya selalu tenang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia tawar. Pamali. Ia sering berkata bahwa rumah tua seperti ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh dilanggar, karena saat itulah batas antara yang terlihat dan yang tidak menjadi tipis. Salah satu larangan yang paling sering ia ulangi adalah tentang maghrib. Kalau sudah masuk maghrib, katanya suatu sore sambil duduk di kursi kayu, jangan menyapu, apapun alasannya. Aku waktu itu hanya mengangguk. Dalam pikiranku, larangan itu terdengar berlebihan. Menyapu hanyalah membersihkan rumah, tidak ada hubungannya dengan apapun yang gaib. Tapi nada suara nenek selalu berubah setiap mengucapkan pamali itu. Lebih pelan, lebih berat. Seolah ia sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin diceritakan. Menjelang maghrib, rumah biasanya kami biarkan apa adanya. Pintu ditutup, lampu dinyalakan, dan aktivitas pelan-pelan berhenti. Nenek percaya, saat itulah sesuatu lewat. Bukan untuk mengganggu, tapi juga tidak suka diganggu. Hari itu, hujan turun sejak siang. Tanah dari halaman terbawa masuk, meninggalkan jejak di lantai kayu. Saat nenek berpamitan ke rumah tetangga, ia sempat menatap lantai sebentar, lalu menatapku. Ingat, katanya singkat, jangan menyapu waktu maghrib. Aku mengiyakan. Tapi ketika nenek benar-benar pergi dan azan maghrib hampir selesai berkumandang, aku berdiri di tengah rumah yang kotor itu. Bau tanah basah menusuk hidung. Lantai terlihat semakin gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa larangan itu seperti tantangan. Di sudut ruangan, sapu lidi bersandar diam, menungguku mengambilnya. Dan saat tanganku menyentuh gagangnya, aku belum tahu bahwa aku baru saja melangkah melewati batas yang seharusnya tidak kulewati.
Sapu itu menyentuh lantai kayu dengan suara kering. Gesekannya pelan, nyaris biasa. Debu dan tanah basah berkumpul perlahan di ujung sapu. Untuk sesaat, tidak terjadi apa-apa. Rumah tetap sunyi. Lampu bohlam menyala tenang. Dan aku mulai merasa nenek mungkin terlalu berlebihan dengan larangan-larangannya. Lalu udara berubah, bukan angin. Lebih seperti dingin yang merambat dari bawah lantai, menyelinap lewat celah papan kayu, lalu naik perlahan ke kakiku. Bulu kudukku berdiri. Padahal semua jendela tertutup rapat, tidak ada pintu yang terbuka. Aku berhenti menyapu, dan pada saat itulah aku mendengar suara lain. Bukan dari halaman, bukan dari dapur, tapi dari tepat di bawah kakiku. Suara gesekan, pelan, ritmenya sama persis dengan gerakan sapuku. Aku menahan napas. Lantai kayu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku menempelkan telingaku ke papan lantai, berharap itu hanya suara air sisa hujan yang menetes. Tapi suara itu terlalu teratur, terlalu sadar. Aku menggerakkan sapu sekali lagi. Dan suara itu ikut bergerak. Seolah ada seseorang di kolong rumah yang sedang menyapu bersamaku. Mengikuti arah, mengikuti irama. Aku berhenti. Suara itu berhenti. Aku bergerak. Ia bergerak. Tidak pernah mendahului. Tidak pernah terlambat. Tenggorokanku terasa kering. "Nek," panggilku pelan. Lebih sebagai harapan daripada pertanyaan. Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru sesuatu yang lain. Suara napas. Berat, dalam, seolah berasal dari tanah basah di bawah rumah. Aku mundur selangkah, tapi papan lantai berderit, dan suara di bawah ikut berderit, menirukan bunyi yang sama. Lalu suara itu memanggil. "Nduk." Suaranya persis nenek. Nada lembutnya sama, logatnya sama. Bahkan jeda napasnya pun terasa akrab. Tapi tidak mungkin, nenek belum pulang. Dan suara itu datang dari kolong yang selalu ia larang untuk didekati. Aku menutup mulutku dengan tangan. Jantungku berdegup keras, seolah ingin keluar dari dada. Lampu bohlam berkedip sekali. Rumah terasa lebih sempit. Udara seperti menekan dari segala arah. Tanpa sadar, aku menjawab lirih. "Iya, Nek." Begitu kata itu keluar, lantai kayu bergetar pelan, bukan gempa. Lebih seperti ada sesuatu yang menggeser tubuhnya di bawah rumah. Suara itu tertawa, pelan, tertahan, seakan sedang puas karena aku meresponsnya. Aku menjatuhkan sapu, mundur ke dinding. Kakiku gemetar. Aku tahu saat itu juga, pamali itu bukan soal rezeki, bukan soal sopan santun. Larangan itu ada. Karena ada yang menunggu untuk diajak bicara. Pintu rumah terbuka perlahan. Suara engselnya memecah sunyi yang sejak tadi menekan dadaku. Aku masih berdiri menempel di dinding. Sapu tergeletak di lantai. Dan kakiku terasa seperti bukan milikku sendiri. Nenek masuk tanpa banyak bicara. Lampu minyak di tangannya bergoyang pelan, memantulkan bayangan panjang ke dinding kayu. Begitu melangkah masuk, ia berhenti. Tidak melihat sapu, tidak menatapku. Ia hanya menghirup udara dalam-dalam. Wajahnya berubah, bukan marah, bukan kaget. Tapi seperti seseorang yang baru memastikan sesuatu yang paling ia takuti. "Kamu menyapu," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Suaraku tertinggal entah di mana. Nenek berjalan mendekat ke lantai, berlutut, lalu menyentuh papan kayu dengan ujung jarinya. Tangannya sedikit bergetar. "Itu belum pergi," bisiknya. Tanpa menunggu penjelasan, ia mengambil sapu yang tadi kujatuhkan. Tidak dimarahi, tidak dimaki. Justru itulah yang membuatku semakin takut. Nenek membawa sapu itu keluar rumah, menuju sumur tua di samping halaman. Aku mengikutinya dari belakang, menjaga jarak, seperti anak kecil yang tahu dirinya baru saja melakukan kesalahan besar.
Air sumur disiramkan ke sapu. Sekali, dua kali. Pada siraman ketiga, air yang jatuh ke tanah berubah warna. Hitam, pekat, bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis memenuhi udara. Nenek membaca doa lirih, nyaris tak terdengar. Kata-katanya bukan marah, melainkan seperti memohon. Setelah itu, sapu diletakkan jauh dari rumah, digantung di pagar bambu. Jangan disentuh lagi, katanya. Dan jangan bicara tentang suara itu. Malam itu berlalu tanpa kejadian lain. Tapi sunyi di rumah terasa berbeda. Lebih berat. Seolah rumah menahan sesuatu di dalamnya. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku merasa lantai di bawahku bergerak pelan, seperti napas yang ditahan. Sejak malam itu, setiap maghrib rumah selalu mengeluarkan suara yang sama. Suara gesekan halus di lantai. Padahal sapu tidak pernah masuk lagi. Nenek hanya duduk diam saat itu terjadi. Bibirnya komat kamit, matanya tidak pernah menatap ke bawah. Yang paling aneh, sapu itu tak pernah kering. Meski digantung berhari-hari, ujungnya selalu lembab. Sesekali meneteskan air, tepat saat azan maghrib berkumandang. Aku akhirnya mengerti. Pamali bukan diciptakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Pamali adalah sisa perjanjian lama. Cara orang-orang dulu bertahan hidup dengan tidak mengusik yang seharusnya dibiarkan lewat. Dan sejak hari itu, aku tak pernah lagi menyapu saat maghrib. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena aku tahu ada yang masih ingat suaraku. Pamali bukan sekadar larangan tanpa alasan. Ia adalah batas antara yang terlihat dan yang menunggu kesempatan. Menyapu saat maghrib mungkin terlihat sepele, tapi di banyak daerah, waktu itu adalah saat dunia berganti giliran. Jika di tempatmu juga ada pamali yang sering dianggap remeh, ceritakan di kolom komentar. Karena siapa tahu, larangan itu ada untuk melindungimu. Terima kasih sudah mendengarkan Jurnal Pamali. Sampai jumpa di kisah larangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo nyapu maghrib-maghrib yondo.